Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat OSIS di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan kedatangan tamu Gubernur Muda OSIS SMK Provinsi Jawa Barat. Kenapa bisa dibilang Gubernur Muda OSIS SMK? Karena beliau adalah Ketua Umum Forum OSIS SMK Jawa Barat generasi kedua. Siapakah dia? Yusupian dari Kabupaten Cianjur. Oke, langsung aja kita undang ya kepada Yusupian. Dipersilahkan masuk ruang OSIS. Audio Jungle. Audio Jungle. Iya. Oke, Sup. Selamat datang di ruang OSIS. Siap. Udah sering lah ya ke ruang OSISnya ya, Sup ya. Alhamdulillah sering. Udah tahu juga. Sup sekarang jadi gubernur muda kan ya? Kalau guru di sini nyebutnya gubernurnya OSIS. Oh, keren. Oh, guru-guru bilangnya gubernurnya OSIS. Gubernur OSIS. Akang sukanya manggil gubernur muda. Amin, amin. Karena pemimpin muda adalah pahlawan masa depan. Pokoknya harus semangat buat para pemimpin muda di luaran sana. Gimana, Sup, rasanya jadi gubernur OSIS? Alhamdulillah, Kang. Rasanya ya bangga ada, terus jadi beban juga ada. Karena emang ya dalam artian beban harus ini kan bertanggung jawab atas apa yang udah kita janjikan, terus bertanggung jawab atas yang kita udah lakukan gitu ya. Bebannya itu sih, kita bertanggung jawab lah. Nah, bangganya bisa ini membanggakan sekolah, keluarga, terus juga mungkin kecamatan ya. Dan alhamdulillah dari ini jadi nambah relasi gitu Kang. Alhamdulillah udah mulai banyak job. Ya, banyak job, luar biasa. Kumaha banyak job kumaha itu? Ya mulai banyak lah. Alhamdulillah sih kerasa signifikannya buat sekolah gitu. Biasanya mungkin ke sekolah jarang ada undangan rapat ini itu, tapi alhamdulillah sekarang ngerasa udah mulai banyak itu yang tahu ke sekolah, khususnya ke sini ya, ke SMK Negeri 1 Cikalongkulon. Biasanya jarang sih ada undangan kayak gitu, tapi alhamdulillah untuk sekarang nggak tahu faktor apa sih. Tapi ya alhamdulillah gitu. Mulai banyak undangan kegiatan untuk OSIS sekolah. Jadi ada terus gitu ya, Sup ya. Itu ya alhamdulillah. Semenjak Yusuf ngejabat atau gimana? Emang banyak undangan kayak itu? Ya sih semenjak Yusuf menjabat jadi ketua OSIS di sekolah juga, terus ngejabat jadi ketua Forum OSIS SMK Jawa Barat juga mulai banyaknya. Kemarin-kemarin emang situasi pandemi dan juga sedikit, tapi sekarang masih pandemi juga ya. Alhamdulillah masih banyak juga undangan tatap muka. Dengan ya tentu saya dengan prokes yang ketat itu kan. Tentu dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat juga ya. Iya. Bangga dan juga beban. Emang apa gitu? Maksudnya beban di sini tuh selain tanggung jawab kayak gimana sih kalau misalkan Yusuf mau ceritain? Tanggung jawab ya, jadi mungkin apa yang udah Yusuf keluarin atau statement dan juga sebuah janji Yusuf tuh kepada teman-teman pengurus lah,
itu pasti tentunya harus Yusuf perjuangkan supaya bisa terrealisasi kan ya Kang. Itu kan udah jadi janji di awal, terus juga harus bisa pintar-pintar memanage waktu, kemudian mengajak kerjasama pengurus yang lain supaya bisa terrealisasi. Karena Yusuf nggak bisa bekerja sendiri, tentunya harus dengan dukungan dan juga support dari teman-teman yang lain gitu Kang untuk bisa merealisasikan apa yang udah Yusuf janjikan gitu. Yang paling susah ya itu sih mengajak, ini kan se-Jawa Barat tuh pemikiran orang-orang hebat se-Jawa Barat gimana caranya supaya bisa menyatukan dan bisa membantu merealisasikan program atau ini janji Yusuf gitu. Jadi intinya sih lebih kepada apa ya kalau Kang tangkap mewujudkan visi dan misi Yusuf di awal menjabat gitu ya, di awal kampanye gitu ya. Ini benar nih teman-teman, salah satu contoh pemimpin ya kayak gini, bukan janji di awal tapi akhirnya kemana gitu kan ya. Kebanyakan sekarang kan pemimpin kayak gitu ya, maaf ya ini bukan nyindir gitu ya, tapi fakta. Udah berapa bulan berarti ngejabat ketua Di mana Kang? di Pos Jabar. Oh, Tapi di sekolah ketua juga kan ya? Iya, di sekolah juga. Nah, itu jadi beban beban internal di sekolah juga. Berarti harus apa ya, Yusuf harus pintar-pintar bagi waktu. Nah ya, pintar-pintar memanage waktu, ditambah juga sekarang lagi PKL, udah mulai banyak dispen ke tempat PKL juga. Aduh. Itu bagi, kalau Yusuf sendiri bagi waktunya gimana, Sup? Antara Ini PKL, OSIS sekolah, dan Pos Jabar? kebetulan sih PKL alhamdulillah gitu. Bisa dikatakan satu-satunya tempat PKL di Cikalong yang menerapkan WFH bagi peserta PKL gitu. Nah, biasanya kan kebanyakan nih Yusuf survei ke teman-teman yang WFH tuh hanya pegawainya aja, yang PKL tetap masuk. Tapi alhamdulillah untuk di tempat PKL Yusuf tuh ada WFH, jadi Yusuf ketika hari yang lain di spend di sekolah atau kegiatan lain, Yusuf jadi ini kan gantian waktu sama teman-teman yang harusnya masuk digantinya sama Yusuf, jadi teman di rumah gitu. Jadi ini ganti waktu gitu kan. Kebetulan WFH-nya tuh misalkan hari Senin masuk, Selasa di rumah, Rabunya masuk, Kamis juga di rumah. Jadi yang harusnya Yusuf di rumah tuh jadi masuk mengganti hari yang Yusuf di-spend kayak gitu. Berarti kalau di tempatnya Yusuf PKL itu bisa ada WFH, work from home, kerja di rumah gitu ya? Nah ya. Enak artinya atau nggak enak? Kalau lagi di-spend ya enak. Bisa ganti waktu. Di-spend mah apa mungkin sesuatu yang ditunggu-tunggu bagi para pengurus OSIS. BTW berapa bulan berarti Sub udah menjabat di Pos Jabar? Menjabat kurang lebih 2 bulan Kang. Dilantik Januari. Awal Januari. Hari Kamis kalau nggak salah, hari Kamis. Dilantik Januari, sekarang udah 2 bulan berarti? Ya, 2 bulan menjabat. Ngomong-ngomong ceritanya bisa jadi ketua umum Pos Jabar gimana itu? Emang niat dari awal? Kalau diceritain ini gimana? Jadi awalnya ceritain aja. Yusuf nemu atau tahu Pos Jabar itu dari grup Kawah Kepemimpinan Pelajar Wilayah 6 Kabupaten Cianjur sama Bandung Barat. Kebetulan ada salah satu anggota yang nge-share link Pos Jabar. Yusuf gabung aja, kebetulan
ada kendala teknis, HP tuh nggak bisa login ke Google. Kebetulan ada temen yang mau gabung juga, terus minta daftarin ke temen. Nah, di situ kan ada beberapa pilihan atau opsi ya Kang. Kalau misalkan jadi pengurus, pengen jadi divisi atau sekretaris, ketua umum. Nah, Yusuf pilihnya ketua 2 sebetulnya, bukan ketua umum waktu itu. Dua-dua. Nah, ya karena mikirnya di sekolah pun mencalonkan jadi ketua umum, takutnya di sekolah jadi di sana kalau misalkan ketua 2 mungkin agak enak lah, nggak terlalu apa ya sentral kalau misalkan ketua umum. Jadi saya pilih ketua 2 dan didaftarkanlah, kemudian masuk ke grup. Dulu itu masih anggota Posjabar. Nah, masih anggota Posjabar grupnya. Beberapa kira-kira 2 minggu anggota itu kemudian diseleksi melalui interview secara daring lewat video call. Nah, Yusuf ikut dan alhamdulillah kepilih gitu Kang. Dari kurang lebih ada 5.000 peserta ya Kang yang daftar, alhamdulillah masuk ke calon pengurus. Nah, calon pengurus. Setelah itu kurang lebih kalau nggak salah 2 harinya ada pengumuman yang mencalonkan menjadi ketua umum, ketua 1 dan ketua 2 masuk ke grup WhatsApp yang berbeda. Nah, Yusuf masuk, kemudian sekitar 1 minggunya ada interview juga, seleksi lagi melalui video call, dan Yusuf ikut. Kemudian alhamdulillah dari 27 calon ketua Forum OSIS SMK Jawa Barat ini, Yusuf alhamdulillah diberikan kepercayaan, diberikan amanah oleh Allah menjadi masuk ke dalam 3 calon ketua umum, alhamdulillah di situ. Tapi sebelum kepilih menjadi calon ketua umum, ada cerita yang mungkin ini buka ibarat kalau Sunda nama lain picon tahun ketua umum. emang kenapa gitu? Gini, kan ada syarat calon ketua itu yang 27 disuruh membuat esai, kemudian mempublisnya di akun Instagram dan juga di grup WhatsApp tersebut. Nah, Yusuf hanya membuat esai aja, nggak sampai membuat video tuh. Dan emang cuma membuat itu, kemudian dihubungi sama ketua umum yang pertama ya, yang jilid 1 dihubungi menanyakan Yusuf udah bikin esai apa belum. Kata Yusuf udah, tapi videonya belum, ditunggu ya kata Yusuf. Insya Allah. Emang waktu itu apa ya, lagi malas-malasnya jadi nggak bikin. Kemudian nah sebelum pengumuman yang 3 bakal jadi calon ketua umum, Yusuf dihubungi lagi sama ketua umum yang jilid pertama. Katanya Yusuf udah bikin esai belum? Belum kan. Nah, katanya ditunggu secepatnya ya. Yusuf malam-malam sekitar jam 7 kalau nggak salah habis isya, Yusuf bikin esai, terus bikin video. Disitulah keanehan mulai muncul. Dalam diri Yusuf tuh keanehan. Yang pertama ketua umum jilid 1. Yang pertama ketua umum jilid pertama tuh ketua umum Forum OSIS SMK Jawa Barat jilid pertama minta video. Yusuf tanya videonya apakah harus di-share ke grup WhatsApp? Tidak katanya. Di situ mulai bingung. Kan yang lain disuruh share ke grup WhatsApp, Yusuf enggak. Tapi ya alhamdulillah sih emang videonya jelek. Yusuf kirim aja. Terus malamnya tuh sekitar jam 9 kalau nggak salah ada dari salah satu panitia open recruitment juga meminta foto Yusuf. Nah, di situ mulai
ada apa ini? Kok yang pertama minta video, esai, yang kedua minta foto. Mulai agak malamnya pun nggak bisa tidur, kepikiran ini ada apa ya, minta foto, minta esai lah. Agak ini juga ya. Nah, setelah subuh, alhamdulillah sih bisa tidur walau nggak lama. Terus subuh buka WA dan alhamdulillah masuk grup calon ketua umum Ormasis SMK Jawa Barat. Di situ Yusuf juga mulai agak aneh sih, kenapa Yusuf bisa masuk calon ketua umum, padahal Yusuf nyaloninnya hanya sebagai ketua 2 gitu kan. Kayak gitu sih ceritanya, agak lumayan rumit. Tapi tentunya bersyukur ya Sub ya, udah didapati amanah sebagai calon ketua umum Pos Jabar. Kalau sekarang menjadi ketua umum Pos Jabar generasi 2. Sub, sinyal jelek nggak di sana, Sub? Iya Kang, jelek. Jelek ya? Mana ya? Sinyal di akangnya gitu ya, atau di mana aja? Tapi akang lancar. Di sini kayaknya bentar Kang. Ya nih guys, karena kita ngomongin OSIS-nya via online ya, jadi gini, terkendala sinyal. Oh ya. Iya. Sub. Kayaknya ya di sininya agak jelek. Sub, 2 bulan jadi ketua Iya, Kang, gimana? 2 bulan jadi ketua umum, mau curhat nggak? Curhat. Barangkali Yusuf ada problem atau apapun itu selama menjabat. Ya Putus. problem pasti ada sih Kang. Pasti ada ya. Mulai dari eksternal, Eksternalnya kenapa? kemudian internalnya juga. Internalnya kenapa gitu? Ya, tapi ya itulah namanya organisasi. Organisasi nggak Halo. nggak bakal seterusnya berjalan dengan Halo. mulus sih. Yusuf yakin pasti, ibaratkan presiden pun bisa dikatakan pasti ada problemnya. Nggak mungkin ibaratnya ini mah presiden, ini mah gubernur, ini mah bupati, beda lagi. Problemnya jangan disamakan. Pasti ya, mungkin tantangan di mana kita tuh juga logis supaya sampai mana sih kita bisa kita nyerah ya. Inilah sebuah tantangan bahwa berjuang terus-terus. Jadi berjuang pada porsinya untuk bisa Halo, Sub. Ya, halo Kang. Jelek ya sinyalnya. Aduh. Sinyalnya kayaknya ada gangguan nih, tapi nggak apa-apa lah. Kira-kira di siapanya ya? Tapi kalau suara Akang gimana Kang? Suara Akang nyampe ke sana bagus nggak atau sama jelek? Suara Akang juga bagus Kang, suara Akang. Oh, suara Akang bagus. Sini. Oh iya, berarti ini ya. Bagus. Suara Yusuf potong-potong.
Berarti ya apa intinya kalau Yusuf sendiri lebih kepada menghadapi apapun yang terjadi gitu ya, Yusuf ya. Sebentar Kang, Yusuf coba lewat HP. Ya, BTW teman-teman, ini adalah Yusufian. Kalau tadi guru-gurunya bilang gubernur muda OSIS, gubernurnya OSIS SMK se-Jawa Barat. Keren ya, kelas 2 Sinyal dari sininya yang jelek. udah mimpin forum OSIS SMK se-Jawa Barat. Jawa Barat guys, itu 27 kabupaten dan kota. OSIS SMK-nya dipimpin oleh orang Yusufian dari Kabupaten Cianjur. Luar biasa. Udah nyambung lagi, Sub? Nyambung lagi, Kang. Sub, BTW OSIS nih, Sub. Yusuf ikut OSIS dari kelas berapa sih? Maksudnya dari SMP kah atau baru SMK ikut OSIS? Ikut OSIS dari SMK sih, Kang. Dari SMK, SMK kelas 10, SMP belum pernah ikut OSIS. Apa? Kirain biasanya kan kalau ketua OSIS tuh dari SMP gitu kan, dari SMP terus ke SMK ngelanjut gitu kan. Kalau Yusuf SMP nggak ikutan sama sekali OSIS? Yusuf enggak ikutan. Terus jadi 3. Oke. Kita terkendala sinyal teman-teman. Kita sama-sama doakan semoga COVID-19 ini bisa beres. Sama sekali. Lewat apa aja ya? Boleh lewat handphone aja nggak apa-apa. Boleh lewat handphone aja. Nah, dulu. Sinyalnya jelek. Cek. Nah, mantap. Bagus, Kang. Bagus. Telat. Jangan ada SMK nah. Kenapa? Padahal nggak apa-apa. Dari SMK. Berarti Yusuf, apa yang melatar belakangi Yusuf buat mau gabung di OSIS? Biasanya kan kalau dari SMP-nya nggak ikut OSIS, SMK-nya juga kan nggak mau gitu. Ngapain sih ikut OSIS? Kalau Yusuf sendiri, motivasi Yusuf ikut OSIS apaan? Kalau motivasi Yusuf sendiri tuh sebenarnya apa ya, beda, mungkin bisa dikatakan beda sama yang lain gitu Kang. Kalau yang lain awalnya pengen cari pengalaman, terus pengen nambah relasi, tapi Yusuf enggak. Yusuf cuma lihat, wah OSIS tuh kayaknya seru, OSIS banyak kegiatan, biasanya kalau ada kegiatan sekolah suka dilibatin, terus kalau MPLS suka ini ya, kayak yang ospek. Nah, mulai tertariknya tuh dari situ sih, Yusuf pengen ikut kegiatan-kegiatan kayak gitu. Tapi waktu ditanya motivasi ya Yusuf agak berbohong. Yusuf bilang aja pengen cari pengalaman. Padahal niat awalnya itu. Padahal niat awalnya pengen ikut ospek gitu. Enggak, pengen ikut ini sih. Jadi panitia MPLS. Jadi panitia ikut lihat-lihat dede-dede gemes gitu ya. Iya. Jadi dede-dede gemes ikut OSIS. Ya Allah. Apa tadi dia Yusuf ya? Nggak lupa lagi nih.
Terus kan tadi Yusuf bilang Yusuf ikut OSIS karena ngelihat kayaknya OSIS itu rame gitu kan, keren, ngelatih bukan ngelatih ya, jadi panitia di setiap kegiatan atau dan banyak lagi kegiatan-kegiatan OSIS yang Yusuf lihat mungkin ya. Nah, setelah sekarang Yusuf jadi OSIS, berarti kalau tadi Yusuf masuk OSIS dari kelas 10, sekarang kelas 11, berarti kan udah 2 tahun ya bergelut di dunia keosisan. Apa yang Yusuf rasain? Apakah sekeren itukah? Kalau mulai sekarang sih yang Yusuf rasain jadi bisa jadi ini sih membangun kepercayaan orang lain gitu kan, karena ada yang wah ini mah OSIS terus kayaknya bagus untuk dipercaya, dan emang kerasa banyak yang mulai mempercayai. Kayak kalau ada kegiatan sekolah biasanya Yusuf suka ikut gitu, misalkan kegiatan kesiswaan yang harus mendelegasikan siswanya biasanya suka ikut gitu. Nah mulai dari situ mungkin sebuah kepercayaan udah mulai kebangun, dan itu jadi sebuah tantangan juga buat Yusuf supaya Yusuf tuh bisa lebih amanah. Nah mungkin bisa memenuhi kriteria pemimpin menurut Nabi Muhammad gitu Kang. Salah satunya amanah, dapat dipercaya gitu Kang. Luar biasa Yusuf ya, sukses pokoknya buat Yusuf. Amin, amin. Untuk Akang juga saya terus Kang. Akang lihat Yusuf ini orang yang bertanggung jawab, terus udah berbaur dan merupakan sosok pemimpin yang kayaknya Indonesia butuh nih yang kayak gini gitu. Amin, amin, amin. Ya Allah. Yusuf sendiri ada target nggak Yusuf kalau misalkan udah nggak aktif di OSIS, mau ngapain nih kira-kira? Yusuf pengen ini sih Kang, awalnya kalau misalkan nggak aktif di OSIS pengennya ya kerja, habis kerja tuh cari modal buat usaha, karena Yusuf punya prinsip nggak mau digaji terus-terusan sama orang lain, pengen ngegaji orang lain bukan, pengennya gitu targetan Yusuf. Pengen wirausaha di bidang apa? Apa aja sih kalau nanti? Oh berarti belum spesifik ya merencanakan wirausaha belum? Belum ya, cuma kepikiran pengen wirausaha aja sih, kayaknya enak. Jadi wirausaha tuh kerasa banget sama kita hasilnya, karena mulai dari prosesnya pun kita yang lakuin, hasilnya kita yang merasakan itu. BTW Sub, di Pos Jabar itu apa sih Sub? Mungkin Yusuf bisa jelasin ke teman-teman subscribernya Ruang OSIS atau siap. Izin menjelaskannya mohon direvisi juga Kang kalau misalkan ada yang salah gitu. Karena ini belum, masih awalan, pemahamannya belum begitu luas, tapi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya mengetahui apa itu tentang Forum OSIS SMK Jawa Barat. Nah, oke teman-teman, jadi Forum OSIS SMK Jawa Barat itu sebuah forum atau wadah silaturahmi dan juga komunikasi para pengurus OSIS SMK se-Jawa Barat. Kita sih untuk sekarang yang menjadi pengurus itu hanya kelas 10 dan juga kelas 11. Nah, Forum OSIS SMK Jawa Barat ini atau yang sering dikenal atau akrabnya dengan sebutan Pos Jabar hadir di Jawa Barat dengan sebuah masalah awalnya, bukan sebuah keinginan pengurus, tetapi hadir di sebuah problem yang dimana tujuan awalnya mudah-mudahan dengan hadirnya forum ini bisa menghapus problem itu meski tidak signifikan sekaligus, tetapi usahakan bisa menghapusnya.
Nah, salah satu problem atau beberapa problem yang mendasari melatar belakangi hadirnya pos Jabar di Jawa Barat ini, yang pertama kita tahu bahwa banyak opini atau statement para masyarakat bahwasannya menganggap pelajar SMK atau siswa SMK itu banyak yang menganggur setelah lulus kuliah. Mohon maaf, setelah lulus sekolah. Nah, itu salah satu latar belakang juga dan juga menjadi tantangan tersendiri baik Yusuf dan juga teman-teman pengurus, dewan pembina, dewan pembimbing, bagaimana sih dengan hadirnya ini opini atau statement itu bisa terhapuskan ke masyarakat. Tentunya bukan hanya opininya saja yang hilang, tetapi dibarengi dengan bukti yang kuat bahwa lulusan SMK itu sekarang bukan penghasil pengangguran terbanyak. Dan itu pun sudah mulai dibuktikan oleh pemerintah, khususnya Kemendikbud, dengan peluncuran beberapa inovasi atau juga terobosan-terobosan baru, salah satunya yaitu ada link and match. Teman-teman bisa dicek aja di Google atau di sosmednya Kemendikbud tentang link and match. Takutnya saya agak masih awam sih untuk menjelaskan link and match. Lebih baik teman-teman cari aja langsung referensinya. Kurang lebih kayak gitu terobosan yang terbaru yang saya ketahui itu link and match. Nah, yang keduanya yaitu banyaknya pelajar SMK yang sering melakukan demonstrasi. Sebetulnya kalau kita lihat bukan hanya pelajar SMK saja yang melakukan demonstrasi, dari SMA pun biasanya suka terlibat, tetapi yang sering tertangkapnya itu oleh pihak keamanan anak SMK gitu. Nah, itu jadi mulailah di situ banyak opini, wah SMK sering ikut demo karena banyak yang tertangkap, jadi yang ketawanya anak SMK padahal bisa dikatakan data mengatakan anak SMA pun ada yang ikut kayak gitu. Karena emang anak SMK itu berpikirnya kalau dalam bahasa Sunda, kumaha engke, nu penting mah demo. Anak SMK gitu bilangnya. Lain kayak kumaha gitu ya. Ya, ente anak SMK mah kumaha engke we pokokna mah lah, nu penting mah demo. Nah, gitu. Di situ juga kita perlu banyak terobosan, kolaborasi supaya bisa menghilangkan opini dan juga menghapus data bahwa anak SMK itu tidak melakukan lagi demonstrasi. Karena seorang pelajar itu bukan harus demo, tapi harus belajar gitu. Pada hakikatnya, entah apa yang merasuki dirinya, yang harus mengantarkan mereka pada ikut-ikutan demo. Kemudian yang ketiga problemnya itu seringnya anak SMK yang melakukan tawuran. Nah, itu juga menjadi latar belakang dan alhamdulillah hadirnya Forum Mahasiswa SMK Jawa Barat ini mulai kemari atau mulai juga bergerak dan juga insya Allah berdampak supaya bisa menghapuskan statement dan juga data yang mengatakan 3 itu supaya tidak ada, mulai dari program kita mengadakan kayak sharing mengenai kebutuhan pelajar SMK. Jadi pelajar SMK itu kebutuhannya bisa terpenuhi. Kita biasanya setiap malam minggu suka ada, boleh dicek teman-teman di akun IG Pos Jabar, namanya pos_Jabar. Cek aja di IGTV-nya banyak kok. Nah, kalau teman-teman pengen cari referensi atau mungkin teman-teman ada yang lagi bingung nih,
public, saya besok mau ada kegiatan harus public speaking, gimana ya? Saya tuh males baca, terus males cari referensi kemana. Boleh teman-teman cek aja di akun IG kita. Di situ udah banyak beberapa kebutuhan SMK yang kita mulai penuhi. Insya Allah bisa membantu teman-teman. Karena data mengatakan juga ya minat baca Indonesia itu ranking kedua dari bawah. Nah, dengan hadirnya kegiatan ini insya Allah kita bisa membantu teman-teman yang bisa dikatakan atau dalam tanda kutip yang agak malas membaca. Teman-teman bisa melihat, kalian tinggal pasang headset, tidur, sambil tiduran dengerin itu, insya Allah ilmunya bisa bermanfaat dan nggak usah pusing-pusing baca atau apa, kalian tinggal siapin kuota, lihat live IG dan juga IG kita, bisa dapat ilmu yang bermanfaat kayak gitu, Kang. Luar biasa. Jadi intinya teman-teman Fos Jabar ini hadir untuk menjawab tantangan-tantangan dan kebutuhan-kebutuhan para pengurus OSIS SMK khususnya dan SMK umumnya di Jawa Barat gitu ya. Nah, iya. Lagi teman-teman cek Instagramnya Fos_Jabar dan melihat program-program menarik yang diberikan oleh Yusuf Pian dan kawan-kawan, karena program ini dilaksanakan setiap malam minggu kalau nggak salah ya, setiap malam minggu itu ya, betul. beberapa orang menghadirkan pembicara-pembicara dan insya Allah yang akan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk perkembangan para pengurus OSIS di sekolah. Jadi sekarang 2 bulan sejauh ini mah nggak ada masalah serius gitu ya, masih aman-aman aja gitu ya di kepengurusan. Alhamdulillah. Masalahnya bisa diselesaikan dengan musyawarah, belum sampai ke harus sidang lah, nggak ada, alhamdulillah untuk sekarang. Mudah-mudahan untuk kedepannya jauh lebih baik lagi dan juga kerjasama timnya lebih baik lagi kayak gitu. Amin, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ya buat Fos Jabar. Ya. Terus pokoknya Fos Jabar semakin di depan. Aduh, debat. Ada yang mau disampaikan nggak buat para pengurus mungkin? Yusuf, ada yang ingin disampaikan? Oke. Buat teman-teman pengurus OSIS, baik SMK, SMA, SMP pun ya, yang menyaksikan atau menonton di kanal YouTube Ruang OSIS, betul ya, Kang? Ruang OSIS, dan Instagramnya ngomongin Ruang OSIS. Teman-teman yang ikut organisasi OSIS, kalian hitung, karena kalian itu orang-orang terbaik, pilihan dari banyaknya siswa dan juga pelajar, bisa dikatakan minimalnya se-Cikalong pelajar segitu banyak, atau di kecamatan daerah lain kalian bisa ikut OSIS, itu sangat luar biasa. Karena dari OSIS ini kalian bukan hanya bekerja, bukan hanya disuruh, tetapi jauh lebih daripada itu. Kalian belajar berorganisasi, kalian belajar menjadi seorang pemimpin, karena seorang pemimpin itu bukan hanya seorang ketua OSIS dan juga lain-lain, tetapi kalian, diri kita sendiri itu adalah seorang pemimpin. Nah, mungkin untuk biasanya kita memimpin diri kita, mengarahkan mana yang baik dan juga yang buruk. Untuk sekarang kalian itu bisa lebih jauh lagi. Kalian bisa membawa diri kalian menyesuaikan di masyarakat. Jadi organisasi ini sangatlah penting. Intinya bersyukur kalian yang bisa menjadi seorang organisasi atau orang-orang yang ikut organisasi gitu. Karena sebuah pengalaman itu tidak akan dirasakan sekarang.
tetapi sesuatu yang berharga ya tidak ada. Jadi nanti kalian sudah lengser jadi pengurus OSIS, itu akan begitu berharga. Mungkin kalian bisa merasakan dan juga mengaplikasikan di kehidupan bahwasannya kalian nanti di OSIS itu kalian dihadapi dengan berbagai macam masalah. Kalian bisa memecahkan masalah itu sangat luar biasa. Di kehidupan pun insya Allah kalian yang ikut organisasi bakal lebih mudah, lebih bisa memanage dalam sebuah masalah yang hadir dalam kehidupan. Jadi terus semangat, jangan pantang menyerah meski pandemi ini, karena pandemi ini hanyalah sebuah tantangan dan juga tantangan itu harus dilewati dan juga dihadapi, bukan untuk dilihat saja. Intinya terus semangat teman-teman. Boleh kalau misalkan teman-teman ada yang ingin sharing dengan saya, insya Allah saya welcome. Boleh kapan aja, kalau misalkan saya lagi free, insya Allah saya siap membantu teman-teman yang ingin sharing tentang problem atau masalah di OSIS-nya gitu. Intinya terus semangat, OSIS ini adalah jembatan untuk masa depan yang lebih baik, karena dari OSIS kalian belajar begitu banyak ilmu. Orang yang tidak mengikuti OSIS bisa dikatakan orang yang kurang beruntung. Terima kasih, Kang. Seperti itu. Luar biasa, Sob. Ya, semoga memotivasi untuk para pengurus OSIS di luar sana ya, baik OSIS SMK, SMA maupun SMP yang lihat channel YouTube Ruang OSIS ini. Luar biasa, intinya OSIS tentu membawa banyak dampak manfaat yang positif bagi kehidupan kita ya, Sob ya. Iya betul, Kang. Alhamdulillah dari OSIS juga sekarang ada tawaran beasiswa di salah satu universitas di Cianjur. Itu gara-gara OSIS. Kalau nggak ikut OSIS mungkin nggak bisa tawaran itu. Gara-gara OSIS dapat beasiswa full ya? Ya, tawaran beasiswa full 8 semester dari awal sampai akhir. Keren, gara-gara OSIS dapat tawaran beasiswa full. Oh, keren-keren. Intinya padahal baru kelas 11. Gak apa-apa, Sob, persiapan. Jadi kelas 12 sudah ada gambaran nih, udah ada cadangan kuliah mau kemana gitu kan. Amin, amin, amin. Sob, makasih ya udah mampir di ruang OSIS. Siap, sama-sama. Terima kasih juga, Kang. Aduh, sebuah kebanggaan tersendiri bisa diundang podcast sama Ruang OSIS. Mudah-mudahan Ruang OSIS bisa memberikan karya dan juga memberikan bisa berkarya dan juga menginspirasi bagi seluruh pengurus OSIS di Jawa Barat ini khususnya ya. Umumnya se-Indonesia yang selalu menyaksikan kanal YouTube Ruang OSIS. Sukses selalu, Kang. Amin. Sudah selalu juga buat Yusuf. Thank you. Karena Yusuf ini teh ngobrolnya mau pengen lama-lama. Siap. Waktunya limit gitu. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita diskusikan perihal OSIS ini. Karena ngomongin OSIS mah nggak ada habisnya, Sup. Ya, ngomongin OSIS nggak ada habisnya, mau sampai kapan pasti terus ada. Pasti terus ada. OSIS itu udah kayak apa ya? Udah kayak melekat aja gitu dalam kehidupan. Gitu. OSIS dan kehidupan ya. Nanti kita bikin judul itu, Sup. OSIS dan nggak bisa dipisahkan ya. Nggak bisa dipisahkan. Oke, Sob, sekali lagi makasih udah mampir di ruang OSIS. Semoga ilmu-ilmunya bermanfaat dan pengalaman-pengalaman yang Yusuf dapatkan selama 2 bulan dan kedepannya nanti juga bisa bermanfaat. Dan tentunya semangat terus untuk para pengurus OSIS SMK dimanapun kalian berada, khususnya di Jawa Barat. Semangat yuk, kita pasti bisa karena kita hebat dan kita bisa. Thank you, Yusuf. Sup bilang gini dulu, ngomongin OSIS gak ada habisnya gitu, Sup. Oh siap, bareng atau gimana nih, Kang? Yusuf doang.
Sendiri bareng? Sendiri. Oh, saya siap. Ngomongin OSIS nggak ada habisnya ya? OSIS gak ada habisnya. Akan belum ada gerakannya. Oke, siap. Ngomongin OSIS nggak ada habisnya, teman-teman. Ngomongin OSIS gak ada habisnya. Thank you. Jangan lupa subscribe kanal YouTube Beruang OSIS dan Instagramnya di follow ya. @ngomongin_OSIS. Insya Allah kita akan berikan informasi-informasi positif, motivasi pada para pengurus OSIS, pemimpin muda, dimanapun kalian berada. Thank you udah nyaksiin ngomongin OSIS bareng Yusufian, Gubernur OSIS Jawa Barat. Ya, thank you, Syuk. Assalamualaikum. Siap, sama-sama. Sehat selalu. Sukses terus buat susu goreng Lembangnya juga.